Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang adat atau kebiasaannya. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Amaliatus Solihah sebagai pemateri pertama, dan dua rekan saya, Alfi Laili sebagai pemateri ketiga, dan Elvina Berlianti sebagai pemateri kedua. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adat dan urf. Apa sih yang dimaksud dengan adat dan apa juga yang dimaksud dengan urf. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang ruang lingkup adat atau kebiasaan. Langsung saja teman-teman, kita ke pengertian adat dan urf. Secara bahasa, adat ini bisa diartikan dengan kita mengetahui atau mengenal. Berarti suatu keadaan, perkataan, perbuatan, ataupun ketentuan yang sudah ada dalam suatu masyarakat yang sudah dikerjakan dengan secara berulang-ulang atau menjadi sebuah tradisi yang boleh kita kerjakan atau boleh kita tinggalkan. Seperti halnya yang telah terangkan di dalam buku Qawaid, adat ini juga sesuatu hal yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Nah, dalam definisi tersebut, adat dimaksud sebagai suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus mau mengulanginya. Nah, teman-teman, itu yang dimaksud dengan adat. Kemudian untuk urf. Urf ini sama halnya dengan adat, yaitu suatu kondisi atau suatu hal yang sudah tidak asing dalam satu masyarakat yang yang dikerjakan secara berulang-ulang atau sudah menjadi tradisi, entah itu baik perkataan ataupun perbuatan, akan tetapi menimbulkan kemaslahatan yang sangat baik bagi masyarakat itu. Nah, itu juga yang dimaksud uruf. Sedangkan yang diterangkan dalam buku Qawaid, urf itu adalah kebiasaan mayoritas kaum muslim yang dilakukan baik itu entah dari perkataan ataupun perbuatan. Nah, urf ini mencerminkan suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan. Itu yang dinamakan dengan urf. Nah, sebenarnya teman-teman, di sini urf itu masih satu lingkup atau satu ruang lingkup masih masuk ke dalam adat ini. Maka sehingga pengertian urf dan adat itu hampir-hampir sama, tidak ada yang membedakan. Akan tetapi di sini ada perbedaan yang paling mendasar, yaitu kalau urf itu sudah pasti menimbulkan kemaslahatan yang sangat baik kepada masyarakat. Kalau adat itu terbagi menjadi dua, ada yang adat baik dan ada yang adat buruk. Itu yang menjadi perbedaan mendasar antara urf dan adat. Kalau urf itu tuh benar-benar dianggap baik oleh syarak, jadi nggak ada nilai kemudorotan yang berlebihan untuk masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, untuk contohnya yang urf ini seperti halnya ketika kita melakukan transaksi jual beli di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita kan tidak menggunakan akad atau ijab kabul saat bertransaksi, entah itu bertransaksi kita membeli cabai, tomat, gula, dan lain sebagainya. Itu kan kita tidak menggunakan akad. Nah, itu menjadi urf dari sebuah desa tersebut. Dari masyarakat tersebut itu urfnya itu melakukan transaksi jual beli tanpa adanya suatu akad. Nah, itu masuk ke dalam urf karena kegiatan yang dilakukan mayoritas kaum muslim yang juga tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat tersebut. Kemudian untuk contoh adat. Nah, contoh adat ini kan ada dua, adat baik dan adat buruk. Kemudian saya akan mencontohkan yang adat baik. Kalau adat baik itu sepengetahuan saya, yang saya baca kemarin referensi-referensi itu seperti hanya ketika Allah berfirman di surat An-Nisa
yang artinya dan pergaulilah istrimu sesuai dengan makruh. Nah, berdasarkan nilai makruh itu berarti suami itu boleh membangun rumah tangga atau membangun rumah tangga atau mempergauli istrinya dengan sesuai dengan apa yang ada dalam lingkungan masyarakat itu, sesuai budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di lingkungan masyarakat itu. Boleh dilakukan asalkan tidak menimbulkan dosa atau kezaliman pada istri tersebut. Jadi di desa itu jelas, maksudnya di masyarakat itu mesti mempunyai adat tersendiri untuk perlakuan di dalam rumah tangga ataupun hidup dalam rumah tangga itu sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat itu. Nah, itu termasuk contoh yang baik. Kemudian untuk contoh yang buruk itu sesuai dengan kalau contoh yang buruk itu saya ambil dari lingkungan saya sendiri saja. Nah, di dalam lingkungan saya itu ada yang namanya orang menaruh sesajen di bawah pohon ataupun di danau. Nah, biasanya sih kalau saya menyebutkannya itu telaga ya teman-teman. Itu masih ada itu orang yang percaya dengan akan hal-hal itu, masih ada. Tapi yang melakukan juga orang muslim, cuma dia masih menuruti apa yang dikatakan oleh nenek moyangnya. Jadi adat itu tidak bisa lepas dari orang tersebut. Nah, itu yang bisa dinamakan adat buruk. Dan adat buruk itu menurut saya itu lebih baik kita tinggalkan dan kita jauhi, jangan dilakukan adat yang buruk itu. Karena sesungguhnya yang patut kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nah, baik teman-teman, dari sini sudah paham akan perbedaan urf dan adat. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ke saya. Dan saya lanjut ke materi kedua, yaitu tentang ruang lingkup kaidah. Yang pertama di sini ruang lingkup kaidah yaitu apabila lafaz-lafaz yang ada di dalam nas-nas tidak ditegaskan batasannya oleh syariat. Contoh dalam nas kadar nafkah, kadar muamalah yang baik untuk istri, berbakti kepada orang tua, batasan safar dan lain-lain. Nah, itu yang masuk dalam ruang lingkup pertama. Untuk masuk yang ke dalam ruang lingkup kedua, untuk yang masuk ke dalam ruang lingkup kedua, itu yaitu berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah di antara manusia, baik dalam masalah muamalah maliyah, siasa, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan kaidah ini, para fuqaha mengatakan yang artinya semua yang datang dari syara secara mutlak akan ketentuannya dalam agama tidak ada bahasa, maka dikembalikan ke urf. Nah, sekiranya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada materi pertama dan materi kedua ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Berlianti dan NIM saya 1907211000069. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh adat atau urf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jumlah gerakan yang membatalkan sholat. Sedikit khilaf atau banyak tafsirnya gerakan yang membatalkan sholat yang ditentukan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umumnya pada masyarakat. Adat masyarakat Arab menentukan bahwa bilangan mulai dari 3 termasuk bilangan jamak atau banyak. Maka 3 kali gerakan secara terus-menerus itu membatalkan sholat. Yang kedua, ukuran minimal najis yang dikategorikan mafu. Untuk mengetahui sedikitnya najis ini, semuanya dikembalikan kepada penilaian adat. Jika adat menganggapnya sedikit, maka najis itu termasuk najis yang mafu. Yang ketiga, menentukan muawalah terus-menerus antara anggota wudu
yang wajib dibasuh bagi orang yang langgeng hadas atau daimul hadas, antara dua sholat fardu yang dijamak, antara dua khutbah, antara khutbah dengan sholat Jumat, antara ijab qabul dalam nikah, antara ijab qabul dalam jual beli, antara ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ketika membacanya dalam sholat. Yang keempat, standar takaran atau timbangan untuk menentukan jenis timbangan atau takaran. Mengukur kain diukur menurut kebiasaan, ada yang menggunakan meteran atau ada juga yang diantaranya dengan kilauan, bergantung pada kebiasaannya yang berlaku. Yang terakhir, ukuran atau kadar yang boleh dimakan atau diminum oleh tamu atas hidangan yang disuguhkan tuan rumah. Apakah boleh dimakan, diminum, atau diambil semuanya? Ukuran hidangan yang boleh dimakan oleh tamu adalah sesuai kebiasaan. Menurut kebiasaan makanan yang dihidangkan, tidak dimakan semuanya. Air minum yang dihidangkan dalam gelas atau cangkir boleh diminum semuanya. Tamu biasanya tidak mengambil semuanya apabila tuan rumah menyuruhnya. Dasar kaidah ini diambil dari adat kebiasaannya. Yang pertama, dalil Al-Quran. Dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afwa waqmar wa murbil urfi wa aqrid anil jahilin. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Lalu yang kedua, dalil hadis. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi, Mara'ahul lislimuna hasana fahuwa indallahi hasanun wa mara'ahun lislimuna say'an fahuwa indallah say'un. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Hadis riwayat Ahmad Basar Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Laili, NIM saya belakangnya 047. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam UF. Ada beberapa UF. Yang pertama, dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, UF sahih, ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, ada mengadakan pertunangan sebelum langsungnya akad. Di kalangan masyarakat banyak sekali yang seperti itu, tapi di nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Yang kedua, fasid, ialah yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Contohnya seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang memahalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam. Riba itu diharamkan dalam syarak, tapi di kalangan masyarakat sebagian besar banyak menggunakannya, tapi itu haram dilakukan. Begitu. Dari segi objeknya, dari segi ini urf terbagi menjadi dua macam, yaitu urf lafzi atau qauli, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya seperti daging. Daging itu bermacam-macam daging seperti seharusnya, tetapi di kalangan masyarakat daging itu hanya daging sapi saja yang mereka pahami. Sehingga ketika kita membeli daging itu mereka langsung mengambil daging sapi gitu. Yang kedua, amali atau fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. Itu biasanya ada di kalangan para lelaki. Dari segi cakupan atau ruang lingkup penggunaannya, terbagi kepada dua. Am, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh dunia tanpa memandang bangsa, negara, dan agama.
Contohnya seperti menganggukkan kepala dan menggelengkan kepala. Menganggukkan ya artinya iya atau menyetujui, yang menggelengkan kepala artinya menolak atau tidak. Sebagian besar di dunia itu orang-orang menggunakan seperti itu. Dan yang kedua, urf khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di daerah tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di semua tempat dan di sembarangan waktu. Contohnya, ketika kita membeli barang dan kita ingin dan barang itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan keinginan kita ingin mengembalikannya. Ada sebagian besar toko yang menerima pengembalian kita, tapi ada sebagian besar juga toko tidak mau untuk kita mengembalikan barang tersebut gitu. Yang keempat, dari segi sosial dan individual. Sosial dan individual hampir sama dengan am dan khas, tetapi perbedaan dari individual. Individual hanya berlaku untuk orang perorangan. Contohnya, haram sholat sunnah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Tetapi bagi orang yang telah terbiasa atau dawam sholat sunnah asar atau sholat subuh, itu diperbolehkan ketika dia lupa atau ketinggalan waktu untuk mengerjakan sholat sunnah. Bisa dikerjakan ketika setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tuh. Yang ke F, syarat adat bisa jadi hukum. Ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. 2, telah dominan di masyarakat, merupakan urf yang sekarang. Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyelesaian terhadap urf. Tidak berlaku pada ibadah mahdalah, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Begitu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.